huruf terakhir tanda berkata adalah Fran Putros. Wilujeng Sumping, Fran Putros, Wilujeng Sumping di Persib Bandung. Di saat regulasi pemain asing Super League bertambah jadi 11 pemain, di situ beberapa tim langsung gercep buat maksimalin kuota pemain asing tersebut. Salah satunya adalah Persib Bandung yang baru aja announce pemain asing ke-9-nya lewat media yang lagi-lagi unik banget, yaitu lewat karangan bunga yang dipajang di Asia Afrika. Di depan tulisan ikonik Pidi Baik dan nama pemain baru itu ditempel langsung oleh Wali Kota Bandung Kang Farhan. Kerennya Persib, kalau soal inovasi mereka nggak ada habisnya. Dan pemain yang baru dikenalin Persib itu jadi pemain asing ke-9 bagi Maung Bandung. Pemain tersebut bernama Frans Putros. Yap, bener banget. Pasti dalam sebulan ini Bobotoh udah nggak asing denger nama Frans Putros. Karena nama ini emang udah sejak awal sempet dikaitin sama Persib. Bahkan dari musim kemarin, pemain ini udah jadi incaran dari Boyan Hodak. Tapi di musim kemarin nyatanya Putros emang nggak mencapai kesepakatan buat gabung ke Persib. Bahkan di musim ini juga dia udah hampir gak gabung. Karena yang awalnya dia jadi prioritas Persib, tapi karena gak mencapai kesepakatan kontrak, makanya Persib lebih milih datengin Julio Cesar dan Patricio Matricardi. Cuman semenjak ada pengumuman resmi bisa rekrut 11 pemain asing, akhirnya negosiasi berjalan lagi dan Frans Putros akhirnya resmi gabung ke skuad Maung Bandung. Nah, di video ini gue bakal ngajak kalian buat mengenal lebih dekat siapa Frans Putros, gimana aja karirnya, apa aja kemampuannya, dan gimana skillnya. Pokoknya semuanya deh lengkap kita bahas di sini. Biar kita bisa tahu dan punya gambaran kira-kira gimana nih peran Frans Putros bareng Persib Bandung di musim depan. Frans Putros adalah pemain yang lahir pada tanggal 14 Juli 1993. Artinya baru beberapa hari yang lalu, dia ulang tahun di usia yang ke-32 tahun. Udah cukup lumayan ya usianya. Putros lahir di Aarhus, Denmark, tapi milih buat berkewarganegaraan Irak. Posisi utamanya adalah bek tengah serta punya tinggi yang cukup oke, yaitu 181 cm. Nah, Putros banyak ngabisin karirnya di Eropa, yaitu di Liga Denmark. Liga yang musim kemarin jadi tempat main Kevin Dix yang ada FC Copenhagen. Jadi bisa dibilang Putros ini emang bener-bener pemain yang punya pengalaman tinggi di level sepak bola yang levelnya juga lumayan kualitasnya. Karir muda Putros diawali di akademi yang bernama IK Slovbeken pada tahun 2004 di usia Putros yang masih 11 tahun. Nah, sejak saat itu Putros aktif main bola di tim muda. Kemudian pada musim 2010-2011 dia gabung dengan klub di kota kelahirannya yaitu Aarhus GF. Tapi di musim pertama dan keduanya dia belum nyetak debut di level profesional. Baru pada musim ketiganya, yaitu di musim 2012-2013, dia debut di kasta tertinggi Liga Denmark lawan FC Midtjylland. Yang saat itu dia langsung main full 90 menit dengan posisi bek kanan. Bahkan di musim yang sama dia juga sempat dipanggil timnas U20 Denmark loh. Yang saat itu dia main 2 kali lawan Turki dan Norwegia. Cuman di musim ini ternyata Putros masih belum dapat kesempatan banyak buat main reguler. Karena dalam satu musim dia cuma main 4 kali di level klub. Sebenarnya wajar karena saat itu Putros juga usianya masih belasan tahun. Sekitar 19 tahunan lah. Jadi wajar banget kalau dia belum dapat banyak kesempatan bermain. Nah, baru mulai musim 2013-2014 ketika dia pindah klub ke kasta kedua Liga Denmark bernama Silkeborg. Dia mulai sering dapat kesempatan main reguler. Artinya dia mulai main reguler konsisten itu di usia 20 tahunan. Nah, sejak saat itu Putros udah sering main. Dia beberapa kali ganti klub di Liga Denmark, tapi dia juga cukup sering naik turun kasta. Beberapa kali main di kasta tertinggi Liga Denmark, tapi gak jarang dia juga kena degradasi bareng klubnya, atau emang sengaja pindah ke klub Liga 2 Denmark. Tapi bolak-baliknya itu, dia juga sering kok bawa timnya promosi. Artinya Putros ini kalau di Liga Denmark, kualitasnya bukan yang bagus banget, tapi bukan juga yang jelek banget karena nyatanya dia masih bisa bersaing. Nah, singkat cerita, pada musim 2017-2018, Putros udah mulai gabung bareng timnas Irak. Dan dia baru mulai debut di bulan Agustus 2018. Yang saat itu dia main pas timnas Irak lawan Palestina di ajang friendly match. Dia main full 90 menit sebagai bek kiri. Dan sejak saat itu, Putros udah sering main bareng timnas Irak. Bahkan dia juga udah punya 20 caps dan emang jadi andalan utama juga sampai sekarang.
Oh iya, satu lagi, kita masih bahas karirnya dulu, yaitu di musim 2021-2022. Ternyata itu jadi musim terakhir Putros main di kasta tertinggi Liga Denmark. Karena setelah itu, di musim berikutnya, Frans Putros untuk pertama kalinya, dia nyari tantangan baru di luar Liga Denmark, yaitu dengan pindah ke klub Thailand, Port FC. Karena dengan pengalaman dia yang udah banyak banget di Liga Denmark dan di timnas Irak juga, jadi gak usah ditanya lagi. Pas bareng Port FC di Liga Thailand, dia udah pasti jadi andalan utama. Nah, selama 3 musim dia main di Port FC, sekarang kontraknya udah habis dan dia gabung ke Persib Bandung dengan status free transfer. Sebenarnya lumayan panjang ya karir dari Frans Putros. Cuman tadi gua rangkum aja momen-momen penting selama karirnya. Intinya, Putros memulai karir dan banyak main di Liga Denmark. Punya pengalaman yang cukup tinggi di sana, beberapa kali ganti klub, sering naik turun kasta, di timnas Irak juga jadi andalan utama, dan 3 tahun terakhir di Port FC gak usah ditanya. Udah pasti di sana juga jadi tumpuan utama. Untuk sekarang kita masuk ke pembahasan terkait kemampuan dan performa Frans Putros. Jadi sesuai sama yang udah gue bilang di awal, bahwa Frans Putros adalah pemain yang punya posisi utama sebagai center back. Itu diambil karena dari statistik dia lebih banyak main di posisi itu. Dan juga selama 3 musim terakhir di Port FC, dia lebih sering main di posisi back tengah. Tapi yang jadi catatan penting, Boyan Hodak gak akan lirik dia kalau dia gak bisa main di multi posisi. Itu yang paling pentingnya dari perekrutan para pemain baru Persib Bandung di musim ini, Bang. Dan faktanya, Putros ini adalah pemain versatile yang bisa main di beberapa posisi. Tipenya Boyan Hodak banget. 3 posisi yang sering dia mainin adalah sebagai back tengah dengan total 125 kali main, back kanan 72 kali main, dan gelandang bertahan 27 kali main. Artinya ini udah jadi skema yang paling pas banget buat Persib Bandung, khususnya di lini pertahanan. Terutama mereka yang saat ini cukup krisis pemain berkualitas di posisi bek kanan. Dengan adanya Frans Putros, posisi bek kanan yang sebelumnya cukup rapuh, sekarang dirasa udah lumayan kuat dengan kehadiran Putros. Karena di sana ada Putros, ada juga Kakang, Hen, Febri. Bahkan kalau mentok gak ada banget, Dewangga juga bisa main di sana. Terus posisi bek tengah juga bisa gantian dengan Julio Cesar dan Patricio Matricardi. Atau ketiganya main bareng pun gua rasa jadi formula yang lumayan oke. Bahkan jika pemain tengah mereka ada kendala, ya Putros bisa juga ngisi di sana. Emang gak salah kriteria Boyan Hodak yang pengen pemain versatile. Ini bikin kedalaman skuad Persib jadi makin kokoh dan makin kuat banget. Kemudian soal kemampuan, Putros ini adalah tipe pemain yang pandai buat motong bola atau tackle. Dia sering banget ngelakuin tackle bersih di momen-momen krusial. Jelas ini penting dong buat pemain bertahan. Apalagi di Super League yang terkenal dengan gaya main cepat. Kemampuan ini jadi nilai plus buat ngadepin para penyerang yang suka nyerentang di Super League. Selain itu layaknya back modern, Putros juga punya kemampuan long pass yang mumpuni dan cukup akurat. Ini bisa jadi solusi untuk fleksibilitas permainan bahkan buat variasi serangan juga. Dan kemampuan yang gak kalah unik, Putros nyatanya adalah back yang bisa diandelin juga buat memecah kebuntuan, Bang. Karena nyatanya positioning Putros khususnya di momen bola mati itu cukup bagus. Sebenarnya kemampuan ini nggak jadi yang utama banget buat seorang pemain bertahan. Tapi kalau dia punya kemampuan itu tentu bagus dong. Harapannya kalau Persib lagi stuck atau buntu di lini depan, kehadiran Putros bisa jadi pembeda dan pemecah kebuntuan. Datanya dari mana, Bang? Jadi dilansir dari Transfermarkt, sepanjang karirnya dia udah nyetak total 26 gol dan 5 assist. Gila kan ya? Cukup produktif loh buat ukuran pemain bertahan. Bisa dibilang Putros ini jadi penerusnya Gustavo Airlens yang di musim kemarin jadi back yang cukup produktif buat nyetak gol. Dan terbuktikan ternyata hal itu punya peran penting buat kesuksesan Maung Bandung juara di Liga 1. Jadi kedatangan Frans Putros ini adalah hal yang penting dan berguna banget buat Persib Bandung. Khususnya buat mereka yang bakal main di 2 kompetisi penting. Yang 2 kompetisi itu sama-sama jadi prioritas buat mereka berprestasi, yaitu Super League dan Asia Champions League 2. Persib ngedatengin pemain yang benar-benar sesuai banget dengan kebutuhan mereka, yaitu memperkuat lini pertahanan, khususnya buat ngisi posisi bek kanan, dan memperkuat kedalaman di posisi krusial, yaitu posisi bek tengah. Dengan pengalaman Frans Putros di Liga Denmark, timnas Irak, bahkan di klub Thailand Port FC, jelas jadi pengalaman yang udah gak usah diraguin lagi, yang harusnya bisa cocok banget buat skuad Persib Bandung. Apalagi dengan track record pemain ex Liga Thailand yang biasanya ya, cocok buat main di Liga Indonesia. Yah, that's it. New player Persib Bandung, Frans Putros. Gimana tanggapan kalian setelah nonton video ini? Udah makin kenal sama Frans Putros? Optimis gak kalau Frans Putros bakal ngasih impact positif buat Maung Bandung di musim depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kalian nggak mau ketinggalan berita sepak bola Indonesia yang nggak gitu-gitu doang, simple. Tinggal klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Gua Zidane Fatoni, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!